Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my name is Wulandari Saputri. Welcome to my video. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Coronavirus itu adalah suatu keluarga atau famili virus yang sudah ada sejak dahulu. Udah ada 6 jenis strain yang udah banyak menginfeksi manusia atau yang disebut human coronavirus. Nanti nama-namanya aku kasih lihat aja gambarnya. Secara garis besar, corona ini adalah virus zoonotik yang artinya virus yang berasal dari hewan tapi bisa ditularkan ke manusia. Di manusia, virus ini akan menyerang ke saluran pernapasan atas maupun bawah. Mulai dari ringan seperti flu-flu biasa hingga berat seperti pneumonia, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nah, jenis yang membuat panik sekarang di dunia itu adalah jenis coronavirus. Yang paling baru ditemukan adalah 2019 coronavirus. Ditulisnya dengan 2019 N-CoV. Novel itu artinya baru, jadi kayak baru muncul atau dikenal dengan Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia. Masa inkubasinya yaitu 14 hari. Jadi ketika seseorang terpapar virus ini, di hari pertama bisa hingga 14 hari kemudian baru gejala muncul. Diduga coronavirus ini berasal dari seafood market yang ada di Wuhan. Di Cina yang menjual hewan-hewan liar yang dijual hidup-hidup, di mana inang atau horse-nya itu berasal dari kelelawar. Di mana dari kota tersebut lalu menyebar ke negara-negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Thailand, bahkan di Indonesia juga. Bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya. Corona dalam bahasa Latin adalah crown atau mahkota dalam bahasa Indonesia. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike, protein yang mengelilingi permukaan virus. Protein S ini mirip anak panah atau paku yang menutupi permukaan virus corona. Protein inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke dalam pernapasan. Corona secara umum berbentuk bulat dan berdiameter 100 sampai 120. Virus corona tidak bisa memperbanyak diri kecuali dengan menginfeksi makhluk hidup sama seperti virus lainnya. Menyebar dari orang ke orang, lebih menyukai permukaan keras, tahan terhadap dingin, hidup dalam feses, dan bisa hidup di cuaca panas atau lembab. Pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, dan kematian. Hari ke-1, pasien mengalami demam, nyeri otot, kelelahan, bahkan batuk kering. Ada pula yang mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari ke-5, ada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Di sini biasanya dialami oleh mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain dari sebelumnya. Hari ke-7 merupakan rata-rata pasien masuk ke rumah sakit. Hari ke-8 pasien mengalami kondisi parah. Sekitar 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Cairan telah memenuhi paru-paru dan seringkali berakibat fatal. Hari ke-10 pasien mengalami kondisi buruk sehingga pasien harus dibawa ICU. Biasanya mereka mengalami gangguan pada perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentang waktu ini sebagian kecil meninggal. Hari ke-17 setelah menjalani perawatan selama lebih kurang 2,9 minggu, pasien yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan akan dikeluarkan dari rumah sakit. Penyakit yang menyebar melalui tetesan-tetesan kecil dari mulut atau hidung ketika orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian mendarat ke benda atau ke permukaan yang disentuh orang sehat. Lalu orang sehat itu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona itu juga bisa menyebar
ketika tetesan-tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat yang berdekatan dengan orang yang terinfeksi itu. 1. Cuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut ketika Anda belum bercuci tangan. Jangan keluar rumah ketika Anda mengalami kondisi yang tidak sehat atau mengalami flu. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan beri jarak 1 meter dengan orang lain. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan siku, seperti ini. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu yang setelah Anda pakai. Bagaimana sih cara hidup sehat? Yaitu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, pola makan yang sehat, olahraga yang sehat, seperti sering mencuci tangan, membersihkan rumah, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur. Bagaimana sih kita menanggapi stigma di masyarakat? Yang pertama, cari tahu cara penyebarannya. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, jangan panik dan terapkan pola hidup sehat. Yang kelima, kurangi sosialisasi tidak perlu dan selalu berdoa. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.